Pada bab 5 membahas mengenai pelayanan perpustakaan. Pada poin A, layanan perpustakaan. Perpustakaan adalah pelayanan berarti kesibukan, sedangkan menurut Standar Nasional Perpustakaan Sekolah, layanan perpustakaan adalah kegiatan pendayagunaan materi perpustakaan pengguna, yaitu sirkulasi, referensi, penyelusuran, pendidikan pengguna, peminjaman antar perpustakaan. Jadi, layanan perpustakaan sekolah merupakan kegiatan untuk pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan hubungan dengan anggota yang akan menggunakan koleksi atau jasa perpustakaan dalam rangka untuk menunjang program belajar mengajar di sekolah. Layanan perpustakaan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada layanan langsung, di mana layanan langsung yaitu layanan yang berhubungan dengan pengguna perpustakaan seperti layanan sirkulasi, referensi, dan layanan pengguna. Yang saya sudah jelaskan materi sebelumnya. Yang kedua ada layanan tidak langsung. Layanan tidak langsung adalah layanan yang dilakukan oleh perpustakaan berupa pemberian motivasi kepada para pengguna untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Selanjutnya materi yang B, jenis-jenis layanan perpustakaan. Yang pertama ada layanan loket, yang kedua ada layanan sirkulasi, yang ketiga ada layanan referensi, yang keempat ada layanan penyelusuran, yang kelima adalah layanan informasi lokasi terbaru, yang keenam ada layanan koleksi. Di layanan koleksi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada layanan koleksi umum, layanan koleksi cadangan, layanan koleksi digital. Selanjutnya ada layanan ruang baca, dan terakhir ada layanan fotokopi. Pada bagian C, saya membahas mengenai sistem layanan perpustakaan. Yang pertama ada sistem layanan terbuka. Sistem layanan terbuka ini memberikan kebebasan kepada pemakai untuk mencari dan menemukan bahan pustaka yang diperlukan secara langsung. Yang kedua ada sistem layanan tertutup. Pada sistem layanan koleksi tertutup, pemakai tidak boleh langsung mencari dan mengambil bahan perpustakaan di rak, tetapi petugas perpustakaan yang akan mencarikan dan mengambilnya di rak. Dan terakhir ada sistem layanan campuran. Perpustakaan dapat menerapkan dua sistem pelayanan sekaligus, yaitu layanan terbuka dan layanan tertutup. Perpustakaan yang menggunakan sistem ini, layanan campuran biasanya memberikan layanan secara tertutup untuk koleksi skripsi, koleksi referensi atau tesis, sedangkan untuk koleksi lainnya menggunakan sistem layanan terbuka. Sistem layanan campuran ini biasanya diterapkan di perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan sekolah. Kelebihan layanan campuran ini biasanya diterapkan di perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan sekolah. Pada bagian D, saya membahas mengenai jenis-jenis layanan. Yang pertama ada layanan sirkulasi, di mana sirkulasi ini terbagi beberapa macam. Yang ada administrasi keanggotaan, yang kedua ada peraturan perpustakaan, yang ketiga ada cara pencatatan denda, yang keempat ada perlengkapan layanan sirkulasi, yang kelima ada proses peminjaman buku, yang keenam ada proses pengembalian buku. Selanjutnya ada layanan referensi. Referensi adalah layanan kepada pemustaka berupa pemberian bantuan menunjukkan langsung informasinya atau menunjukkan di mana sumber informasi itu ditemukan atau diperoleh melalui pemanfaatan koleksi bahan referensi. Selanjutnya ada ciri-ciri bahan referensi. Dilihat dari segi susunan bahwa bahan referensi pada umumnya adalah buku-buku atau sumber informasi yang memiliki ciri-ciri antara lain materi yang dicukupinya, bersifat komprehensif, penyajian materi secara padat dan ringkas. Dan untuk mempermudah serta mempercepat penyelusuran informasi, penyusunan materi atau topik menurut suatu rancangan tertentu. Dan terakhir ada statistik pengunjung atau peminjaman. Membuat statistik pengunjungan dan peminjaman untuk mengetahui seberapa jauh pelayanan perpustakaan sekolah, misalnya berapa jumlah pengunjung pada setiap hari, setiap bulannya, atau setiap tahunnya. Beberapa jumlah buku yang dipinjam, buku
Buku buku golongan apa saja yang sering dipinjam oleh murid dan sebagainya. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi pelayanan perpustakaan. Adapun fungsi dari layanan perpustakaan yaitu yang pertama ada perpustakaan harus dapat memberikan informasi kepada pemustaka, yang kedua memberikan kesempatan kepada pemustaka untuk mengadakan penelitian, yang ketiga ada mempertemukan pemustaka dengan bahan pustaka yang mereka minati, yang keempat menyelenggarakan kegiatan yang membuat pemustaka senang datang ke perpustakaan. Dan yang terakhir ada pengadaan bahan-bahan pustaka yang dikehendaki pemustaka sesuai dengan kebutuhan informasi. Selanjutnya ada tujuan perpustakaan menurut LASA 2007.2.14. Yang pertama ada menumbuhkan kembangkan minat baca dan tulis. Para siswa dan guru dapat memanfaatkan waktu untuk mendapat informasi dari perpustakaan. Yang kedua ada mengenalkan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi harus diikuti pelajar dan pengajar. Yang ketiga ada membiasakan akses informasi secara mandiri. Pelajar perlu didorong dan diarahkan untuk memiliki rasa percaya diri dan mandiri untuk mengakses informasi. Dan yang terakhir ada memupuk bakat dan minat. Bacaan, tayangan gambar, dan musik di perpustakaan mampu menumbuhkan bakat dan minat seseorang. Dari yang saya jelaskan tadi, dapat saya simpulkan pelayanan perpustakaan sekolah adalah inti dari kegiatan perpustakaan yang mencangkup layanan langsung maupun tidak langsung untuk mendukung proses belajar mengajar. Jenis layanan seperti sirkulasi, referensi, penyelusuran, ruang baca, hingga layanan informasi terbaru disediakan secara sistematis untuk baik dengan sistem terbuka, tertutup maupun campur. Tujuan utama pelayanan perpustakaan adalah memberikan informasi, mendukung penelitian, menumbuhkan minat baca, mengenalkan teknologi informasi, serta memupuk bakat dan minat. Sekian penjelasan dari saya, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.